Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai mengedit ya, salah satu dari video yang sudah kita download. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mendownloadnya. Sekarang kita akan belajar cara editingnya. Kebetulan saya sudah mendownload satu video yang durasinya cukup panjang, 45 menit ya. Dan ini masih bisa kita kerjakan di CapCut tanpa harus menggunakan PC ataupun laptop. Kita buka CapCut-nya, kita masuk ke project baru, kemudian masukkan podcast-nya, yang ini ya videonya. Oke, selamat datang dan bergabung kembali dalam IO Pro Podcast Kemudian bersama klik dengan tambah. saya, Roni. Nah, ini terlihat ya durasinya panjang 43 menit. Yang akan saya ambil itu mengenai 5 gejala simptomatik ya. Nah, kita akan membuang bagian yang tidak kita perlukan ya. Oke. Ini bagian perkenalan, kita buang dulu aja. Oke, sampai sini dulu. Nih. Ini kita bagi. Yang ini bagian sini, bagian kiri udah nggak dipakai ya. Buang aja, terus kita dengerin lagi. Halo semuanya. Boleh nggak dikenalkan sedikit background Rogenti, passionnya mengenai holistik, pengobatan dan lain macam sebagainya. Boleh. Background saya dokter. Saya sudah lebih dari 25 tahun ya praktek sebagai seorang dokter. Tetapi akhirnya 5 tahun pertama kali saya, sehingga akhirnya dari titik itu yang tepat, dan akhirnya berjalannya waktu saya saat ini lebih banyak praktek sebagai functional medicine doctor. Oke. Boleh jelasin dikit nggak bagi audiens ini mungkin nggak paham apa itu mikronutrisi, makronutrisi? Bagi dua, makro dan mikro. Isi pembagian yang mineral, makro dan mikro itu di kesehatan kita setiap hari itu perlu. Bahwa saya ingat sekali bahwa tapi apa yang terjadi? Tetapi tidak, karena ini kan sekarang zaman modern. Memasaknya juga dengan temperatur makronutrisi itu aja nggak bisa, keduanya harus Goreng. adalah pembagian dari makronutrisi. Nah, Protein, karbohidrat. Holiks itu apa ya? nah ini kita udah mulai masuk di tema yang mau saya ambil, yaitu sindrom metabolik ya. Berarti ini kita hapus lagi. Klik, kemudian klik bagi, buang. Kita cek lagi. Dipelajari dalam dunia kedokteran. Ini terupdate sekitar 10 tahun belakangan ini, yaitu sindroma metabolik. Sindroma itu gejala. Metabolik artinya gejala metabolik. Kumpulan dari itu gejala. Sindroma itu gejala. Nah, berarti dari sini ya. Kita bagi lagi. Yang ini kita buang lagi. Nah, Sindroma itu di sini gejala. kan ada sindroma metabolik itu dia ada 5 macam, dan Dr. Getty juga tidak menjelas. Maksudnya penjelasan Dr. Getty ini kan lumayan panjang ya tiap poinnya. Sementara saya harus merangkumnya menjadi 1 menit aja. Berarti penjelasan di awal pun akan kita potong-potong, lalu kita akan satukan kembali ya. Jadi teman-teman harus benar-benar paham di mana kita harus memotong, dan di sebelah mana juga kita harus menyatukan video itu. Contohnya di sini ya. Kita lihat ini baru definisi dari sindrom metaboliknya. Sindroma itu gejala. Kita percepat. Ada nih Pak saat ini melalui kehidupan, lifestyle,
seseorang yang akhirnya dikumpulkan menjadi 5 gejala metabolik dalam tubuh seseorang. Nah, jika kita apa aja sih 5 gejala metabolik itu? Yang pertama, Nah, tadi kan ada beberapa kata-kata yang terlalu jelimet ya, muter-muter. Nah, itu bagian itu kita buang aja, langsung ke yang pertama. apa aja sih 5 gejala metabolik dalam tubuh seseorang? Nah, udah selesai dalam tubuh seseorang aja. Klik lagi, tapi jangan dulu dipotong, jangan dulu dalam tubuh dibuang seseorang. ya. Nah, jika kita, apa aja sih 5 gejala metabolik itu? Yang pertama, Nah, ini langsung yang pertama. Bagi lagi, nah yang dihapusnya itu bagian yang ini ya. Oke, terus kita lanjutin lagi. Jika teman-teman dan saya punya masalah obesitas sentral atau perut buncit, lingkar perutnya nih, pria. Nih sampai perut buncit aja, karena pria, wanita dan lain-lainnya itu kayak pendukung yang bikin durasinya terlalu panjang. Lingkar perutnya nih. Jadi ini hati-hati, motongnya juga harus pas. Atau perut buncit. Nah, sini kita potong lagi. Lanjut. Lingkar perutnya nih. Pria di atas 90 cm, wanita di atas 80 cm, itu nomor 1. Masalah-masalah yang lain, misalnya dia memiliki tekanan darah, ya. Nih, yang keduanya ya. Itu nomor 1. Tapi yang nomor 2-nya. Nih. Nanti kita potong sekitar sini. Sebelah sini dihapus. Tapi yang nomor 2-nya, masalah-masalah yang lain, misalnya dia memiliki tekanan darah, ya, blood pressure, yang di atas 130, ya. Udah. Yang di atas 130. Nah, deh. Di sini kita potong lagi. 10, ya. 10/80. Dan juga itu baru 2. Yang ketiganya apa? Nih, yang ketiganya apa? Baru 2. Yang ketiganya. Nih, berarti potong di sini. Lagi-lagi, nih, hapus. Ketiganya apa? Parameter yang lain, yaitu mungkin trigliseridanya. Jadi kalau kita cek darah, bukan hanya kolesterol total, tetapi trigliserida merupakan salah satu parameter bagi. Nah, itu kan muter-muter ya, jadi langsung aja yang ketiganya. Yang ketiganya apa? Parameter yang lain, yaitu mungkin trigliseridanya. Jadi kalau kita cek darah. Nih, trigliseridanya aja. Jadi kalau kita cek darah. Ya. Yaitu mungkin trigliseridanya. Jadi kalau kita. Atau mau ngambil lebih detail lagi boleh. Kita tunggu ya. Kita cek darah. Ini kan udah 44, berarti harus lebih singkat lagi. Trigliseridanya. Jadi kalau. Ini sampai trigliseridanya aja. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau kita cek darah, bukan hanya kolesterol total, tetapi trigliserida merupakan salah satu parameter bagi sindroma metabolik ini. Dia jika di atas 150 mg per desiliter, itu juga merupakan salah satu kategori. Yang ketiga tuh, yang keempat. Nih, ada lagi yang keempatnya. Yang keempat. Kita hapus di sini. Satu kategori. Yang ketiga tuh, yang keempat adalah HDL. HDL tuh dikenal orang tuh kolesterol baik, Pak. Dia justru harus tinggi. Harus di atas 40. Kalau untuk pria, wanita harus di atas. Dia justru harus tinggi. Harus di atas 40. Kalau untuk pria, wanita harus di atas 60. Jadi. Tuh, ini aja udah lebih dari 1 menit ya. Adalah HDL. HDL tuh dikenal orang tuh kolesterol baik, Pak. Dia justru harus tinggi. Ini sampai tinggi aja ya. Harus di atas 40. Kalau untuk pria, wanita harus di atas 60. Jadi HDL yang di bawah 40 pun beresiko itu nggak bagus. Gula darah. Nah, ini yang terakhir. Dan yang lainnya gula darah. Oke.
Nah, gula darah ini kita potongnya di 2 ya, di 2 sisi. Kalau untuk pria, wanita harus di atas 60. Oh wow, jadi HDL yang di bawah 40 pun beresiko itu nggak bagus. Okay, wow. Karena dibutuhkan ya. Dan yang lainnya gula darah. Nih, yang lainnya gula darah, berarti ini dibagi, potong lagi ya. Lainnya gula darah. Nah, gula darah ini misalnya puasa tidak boleh di atas 100 ya. Kalau misalnya sewaktu pun tidak di atas 120 atau 130. Oke, ini kita potong. Nah, bagian perpindahan antar klipnya kita bisa kasih transisi ya. Jadi pada bagian ini kita kasih transisi, misalnya bebas sih, yang penting jangan ada yang goldnya ya, atau yang positif, yang ininya, yang berbayarnya. Kita tulis di sini campur, dan kemudian semoga masih free ya. Nah, di sini ada mix. Kita pilih yang mix antara 1 atau 2. Nih. Terus kita waktunya kita tambahin durasi perpindahannya. Lainnya gula darah. Kita terus terapkan ke semua. Tuh kan udah pakai semuanya. Dan ini masih cukup panjang. Jadi bisa kayak tadi lagi ya, dicek lagi mana bagian yang mau dipotong lagi. Oke. Nah, ini apakah ini sudah selesai? Sebenarnya kalau udah mau kayak gini doang sih bisa ya, tapi biar lebih menarik kita akan menambahkan teks pada video ini. Caranya klik teks, kemudian keterangan otomatis ya. Mulai. Kita tunggu. Ini prosesnya agak lama ya. Nah, udah. Terus kalau mau seperti ini aja langsung gak apa-apa. Mau diubah bisa. Klik gaya. Nah, ini kalau mau pakai keterangan otomatis bisa. Tapi harus cari yang tidak ada logo Pro-nya ya. Nah, misalkan aku pakai ini. Ada contoh aja ya. Klik centang, dan di sini aku tidak mengubah apa-apa lagi. Kalau teman-teman mau ngubah, bisa tinggal klik gaya, nanti akan banyak pengubahan cara penulisan. Tuh, ada pengganti ganti huruf, ada yang bisa ganti gaya. Nih kayak gini bisa diganti sebenarnya. Cuman untuk mempersingkat waktu, saya lebih milih apa adanya aja. Oke, cek. Sudah ya. Terus kita misalkan mau ngasih sampul. Ya lupa. Kita cek dulu. Nah, kalau semuanya udah rapi, terus kita tinggal absen aja di sini. Sebelumnya kita kasih sampul, misalnya kayak gini aja. Tambahkan teks. Kita bikin misalnya waspadai lima indikasi keracunan, misalnya gitu ya. Keracunan. Ini terlalu panjang, bisa ke bawah. Tuh. Terus kalau yang kurang kelihatan, kita pakai gaya.
atau pakai efeknya aja. Nah, kayak gini. Nah, ini udah selesai ya. Sampo-nya sudah, terus teks sehari-hari juga udah gitu ya. Tuh, oke. Nah, seingat saya make upnya itu udah bagus, udah nggak crack ya. Oke, ini udah selesai, udah semuanya beres. Kita tinggal di download aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tanda ini ya, tanda ke atas untuk udah mengekspor. Kalau misalnya kalian pengen dapetin tanpa watermark TikTok bisa. Jadi ketika loading kayak gini langsung aja, nanti ada pilihannya dibagiin ke TikTok. Tapi kalau benar-benar dibagiin di TikTok, kecuali emang pengen dibagiin ya, cukup buka aja aplikasi TikToknya, habis itu balik lagi nggak masalah. Jadi tidak harus benar-benar mendownload dari ini ya TikToknya ya, harus kayak gitu. Itu lumayan lama renderingnya ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada yang ditanyakan gak usah sungkan, langsung nanya aja. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kayak gini tuh biasanya untuk TikTok ya, TikTok sama FB. Kalau Instagram itu beda lagi. Nah, ini kan ada bagian sebagai TikTok, ada posting ulang sebagai template. Nah, kita pilih bagikan ke TikTok, bagikan saja, terus udah aja, nggak usah ditungguin mencuri TikToknya ya, karena sebagai syarat aja supaya menghilangkan si ini ya, menghilangkan apa namanya tuh udah ya. Jadi kita langsung aja, nggak usah dibuka TikToknya. Nah, ini sudah selesai. Oke, segampang itu ya caranya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.